Shalom, salam sejahtera kepada kita semua Bapak Ibu. Pada saat malam ini, saya ingin bersama-sama berfungsi kebaikan Tuhan dalam hidup saya secara pribadi, agar itu dapat memberkati kepada Bapak Ibu semua. Ya, puji Tuhan, di mana saya sudah pun lepas daripada badai, topan badai yang bergelora yang sebentar yang sudah saya lewati sebelum ini, di mana itu sempat membuatkan saya merasakan, Tuhan, adakah pengharapan bagi anakmu ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua tidak lepas daripada badai hidup, persoalan-persoalan dalam hidup kita. Kadang-kala itu membuatkan kita goyah dalam iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi yakin dan percayalah, setiap badai, setiap apapun yang kita hadapi itu adalah menguji sekuat mana iman kita kepada Tuhan, sejauh manakah percayaan kita kepada Tuhan, sejauh mana keyakinan kita, kepercayaan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua, oleh itu mari kita sama-sama menyerahkan hidup kita sedalam mana, sejauh mana, sepenting mana kepada Tuhan, agar apapun yang kita perbuat, agar apapun yang kita alami, badai boleh datang silih berganti, setiap persoalan boleh datang setiap demi persoalan, maupun itu sesuatu yang rumit, yang sukar untuk kita jalani. Tapi kalau kita yakin, kita tinggal dalam Tuhan, tidak yang mustahil, pasti ada jalan dan pengharapan di dalam Dia. Bapak Ibu semua, di mana saya sempat merasakan teramat sedih, teramat takut, di mana ketika suami saya dimasukkan ke hospital karena disebabkan paru-paru berair dan jantung membengkak, sehingga membuatkan kegagalan organ-organ dalaman, membuatkan beliau sukar bernafas, melakukan aktiviti seharian, dan sehingga para dokter memberikan kata-kata yang mengatakan suami saya itu adalah dalam keadaan kritikal dan ada kemungkinan yang akan kami hadapi di kedepannya dan harus kami persiapkan. Tetapi puji Tuhan, berkat Tuhan yang ada dalam hidup hamba-Mu, berkat karya Tuhan, berkat kasih Tuhan, sehingga memberikan hamba ini kekuatan, dan orang-orang seiman, teman-teman seiman, para rekan sepelayanan hari keluarga mendukung dalam doa, memberikan kata-kata semangat. Puji Tuhan, sehingga pada saat ini hamba ini merasakan sesuatu kelegaan yang luar biasa. Biarpun di mana badai itu sudah pun kami lewati, biarpun boleh dikatakan tahap kesehatan beliau masih dalam keadaan kondisi pemerhatian dokter, tetapi saya percaya dan yakin, karena dalam firman Tuhan sudah berkata, berjanji, yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dengan berharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Pertama, hamba ini harus bertekun di dalam doa. Saya harus bertekun di dalam doa. Bapak Ibu harus bertekun di dalam doa. Kita harus tetap berdoa di dalam apa keadaan sekalipun. Tidak kira kita ada dalam beban, dalam sukacita, maupun dalam keadaan kesesakan, kita harus tinggal di dalam doa. Karena doa itu adalah menyatukan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan melalui doa. Apapun kesesakan yang kita hadapi, apapun kelemahan yang kita jalani, apapun pergumulan yang kita sedang hadapi, tapi yakin dan percaya, Tuhan sudah menjanji, Tuhan sudah mengatakan, bersabarlah, bersukacitalah di dalam pengharapan. Bapak Ibu, mari kita bersukacita
Di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, kita yakin dan percaya apapun badai yang kita hadapi, Yesus Kristus ada bersama dengan kita. Bersabarlah menantikan jawaban Tuhan. Bersabarlah dalam apapun penderitaan yang kita hadapi, badai-badai yang kita jalani. Kita harus tetap kuat, teguh dengan iman kita. Tetap berdoa, jangan menyerah. Karena jika kita menyerah, dunia itu ketawa akan kita. Karena kita sudah kalah dengan kesesakan-kesesakan, penderitaan-penderitaan, pergumulan beban yang telah itu. Kita sudah kalah. Haleluya. Dan haruslah kita tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Tetap tenang dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sekali-kali goyah, jangan sekali-kali berpikiran yang negatif. Kita harus senantiasa tenang dalam keadaan kesesakan yang kita hadapi. Masalah dan pergumulan hidup kita itu seringkali membuatkan kita panik dan bingung, tetapi tetap tinggal dengan Tuhan. Luangkan masa kita untuk berdoa, luangkan masa kita untuk bersendiri, bersapaan, mengambil saat teduh. Pasti kita akan mendapat penghiburan yang luar biasa dari Yesus Kristus. Banyak orang mengambil jalan yang mudah, pintas, yang justru masalah itu menjadi semakin besar. Tetapi marilah kita tetap terus menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, tetaplah yakin dengan Yesus kita. Mari kita tetap tenang berjalan, mengharungi setiap badai yang kita hadapi. Karena kita tahu sumber pengharapan kita hanya dalam Dia. Dan terakhir, mari kita terus memiliki iman, pengharapan dan kasih, karena janji Tuhan itu kepada kita semua. Hanya melalui Dia kita memiliki pengharapan, karena Dia kasih yang semula bagi kita umat-umat manusia. Di dalam Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau padang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, walaupun badai yang silih berganti menimpa kita dalam hidup kita, tetapi Yesus sudah berjanji, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus? No, tidak ada sesiapa yang dapat memisahkan kita, maupun itu badai, maupun itu sakit penyakit, maupun itu masalah. Tidak ada sesiapa yang dapat memisahkan kita, asal kita tinggal diam dalam Yesus Kristus. Di dalam penindasan ataupun kesesakan, penganiayaan, kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau padang, tetapi dalam semuanya itu kita adalah lebih daripada pemenang. Amin, Bapak Ibu. Karena Dia yang telah mengasihi kita, karena Dia sudah hadir ke dunia ini, menebus kita daripada sebarang dosa, mewakili kita, mengangkat segala sakit penyakit, memenangkan kita daripada sebarang dosa, daripada dunia. Jadi marilah kita bangkit menjadi seorang yang pemenang. Apapun badai yang kita hadapi, apapun pencobaan-pencobaan yang membuatkan kita goyah, tapi yakin dan percaya, jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Maupun itu sakit penyakit, beban-beban, kekurangan, segala yang kita hadapi itu tidak ada dapat mengalahkan kita, karena kita sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih.